Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman supervising, teman spero, teman para nelayan, atau dengan para pemirsa yang menyaksikan video ini di channel YouTube Pasir Putih Widi. Saya sekarang lagi berada di Pulau Joji, salah satu pulau kecil yang berada di Kecamatan Gane Timur Tengah, Desa Bisui, Kabupaten Halmahera Selatan. Saya ingin menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu saya melakukan safari spearfishing itu di salah satu pulau, Pulau Sunam namanya. Pulau itu terletak di Kecamatan Gane Timur Tengah, Desa Bisui. Saya menyelam beberapa sekitar 1 jaman lah. Saya mengecek terumbu-terumbu karang yang ada di situ. Memang ada beberapa tumpukan karang yang sudah mati dan itu butuh proses untuk terumbu karang itu dia hidup kembali. Mungkin sekitar 6 atau 7 tahun insya Allah akan ke depan akan tumbuh, dan itu belum tentu, tergantung arus, tergantung iklim, tergantung cuaca, air, kadar air ya, baru tumbuh karang itu dia hidup kembali. Dan saya ingin menyampaikan dalam video ini mengajak pada teman-teman para nelayan yang masih melakukan aktivitas pemboman ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan tobat-tobatnya agar jangan melakukan lagi pemboman ya. Saya mendapatkan beberapa kisah dari beberapa sahabat nelayan. Saya menanyakan kenapa tidak cari ikan lagi di Anda punya pulau. Dia mengatakan begini, pulau kami sudah rusak Pak. Pulau sudah rusak, sudah beberapa lama dan sampai sekarang orang masih melakukan pemboman. Nah, ini penyakit yang sering terjadi bagi teman-teman para nelayan itu tidak mencegah, tidak melakukan edukasi, tidak memberhentikan, baik melalui pemerintah setempat di situ yang memiliki kewenangan di situ. Kemudian masyarakat juga itu cuek ya. Tidak ada buku dengar lah bom sana bom sini, sehingga terumbu karang di pulau tersebut rusak. Sudah pusing kan, tidak punya ikan lagi di pulau itu, terpaksa pergi cari di pulau-pulau orang yang ada di seberang sana, lalu orang-orang ini melakukan pemboman lagi, terpaksa merusak nafkah ekonomi warga yang punya pulau. Seperti hari ini yang terjadi di Pulau Sunam. Pulau Sunam itu kan milik ya, hak wilayah itu di Desa Bisui. Tapi yang melakukan pemboman ini, mohon maaf, ini dari luar. Karena kenapa? Mungkin di pulaunya sudah tidak ada ikan lagi, merusak lagi di pulau ini. Inilah kerusakan di bumi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam agama kami, khususnya mohon maaf, ya agama Islam itu, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis begini. Kata Nabi SAW mengatakan, siapa yang melihat sebuah kemungkaran, ya, kemungkaran apa sih? Kejahatan maksudnya. Melihat dengan matanya, ya, suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Mencegah itu memberhentikan. Kalau orang melakukan pemboman, yang punya hak memberhentikan itu sebetulnya pemerintah yang ada di sekitar wilayah situ. Untuk memberhentikan, kalau dilihat jangan melakukan pemboman karena merugikan orang banyak. Yang kedua, kalau dia tidak mampu untuk mencegah dengan tangannya, dia ucapkan dengan lisan, memberikan edukasi, memberikan bimbingan. Jangan lagi lah Pak, Anda membom menerus tumbuh karang, nanti karang itu mati dan tidak ada ikan lagi, warga setempat akan jadi miskin total ya. Kalau dia tidak mampu karena khawatir dan sebagainya, dia cukup membencilah. Itu adalah, saya tidak suka itu pemboman merusak tumbuh karang. Ini adalah kata Nabi, ini adalah selemah-lemah iman. Oleh karena itu, melalui video ini saya menghimbau setiap warga yang memiliki pulau dimanapun dia berada, hendaklah masing-masing untuk menjaga, melestarikan pulau tersebut agar pulau itu bisa memberikan kontribusi yang terbaik melalui sumber daya alam, terutama kelautan, agar meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang ada di tempat tersebut. Ya. Sekali lagi melalui video ini saya menghimbau bagi para teman-teman yang sudah para nelayan
yang berambisi untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi dengan cara melakukan itu pemboman, ya, pembiusan. Ini adalah perbuatan dalam ajaran agama kami, ajaran Islam, perbuatan terlarang, perbuatan yang al-mujrim, orang-orang yang jahat, yang melakukan dengan cara merusak alam yang Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan untuk manusia itu sendiri. Orang mengatakan, "Pak, tapi kami kan melakukan pemboman itu kan cuma ambil ikannya." Betul, Pak. Ikannya, tapi bukan Anda cuma target ikan. Misalkan Anda membom tapi ikan lalosi atau ikan momar. Tapi bukan mati kan cuma ikan itu, tapi ada hiu mati di juga. Kemudian penyu, ikan-ikan hias, terumbu karang. Dan terumbu karang ini kalau rusak, teman-teman sekalian, teman-teman penelitian, ini menyebabkan butuh proses yang ratusan tahun berkepanjangan. Baru terumbu karang itu akan hidup kembali. Tergantung, saya bilang tadi, tergantung kadar air, kualitas airnya, sehingga karang itu tumbuh. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah merawat pulau-pulau yang ada sekitar kita, agar menjadi nuansa keindahan dan jadi objek wisata, dan menjadi sumber daya alam untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini video yang saya menelusuri tumbuh-tumbuh karang yang ada di Pulau Sunam, yang ada beberapa tumpukan terjadinya peledakan bom ikan yang merusak ekosistem bawah laut. Saksikan ini.